Halo, adik-adik kelas 9, apa kabar? Sudah mencermati bagian pertama dan bagian kedua dari PAS Pak Agung? Mari kita lengkapi dengan bagian yang ketiga. Silahkan dicermati dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan dengan mempelajari bagian pertama, kedua, dan ketiga, serta serial 5 soal terdahulu, kalian akan berhasil menghadapi penilaian akhir semester. Mari kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama, nilai dari 32 pangkat 4/5 adalah, mari kita bahas, 32 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 5. Selanjutnya dipangkatkan lagi 4/5. Pangkatnya kita kalikan, sehingga sama dengan 2 pangkat 4 yang hasilnya adalah 16. Kita lanjutkan soal nomor 2. Bentuk baku dari 45.000 adalah 45.000 kita hitung dari belakang ke kiri, perpindahan komanya. 1, 2, 3, 4. Berpindah 4 angka sehingga dia sama dengan 4,5 kali 10 pangkat 4. Bentuk baku, istilah lainnya adalah notasi ilmiah. Nomor 3. Nilai diskriminan pada persamaan 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 2 sama dengan 0 adalah 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 2 sama dengan 0, A sama dengan 3, B sama dengan negatif 4, sedangkan C sama dengan 2. Diskriminan atau disimbolkan dengan D itu sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Berarti sama dengan negatif 4 kuadrat dikurangi 4 kali 3 kali 2. Negatif 4 dikuadratkan itu 16, sedangkan 4 kali 3 kali 2 itu 24. 16 dikurangi 24 sama dengan negatif 8. Soal nomor 4. Akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 35 sama dengan 0 adalah, mari kita bahas, kita cari dua buah bilangan, apabila dikalikan hasilnya negatif 35 dan apabila dijumlah kedua bilangan tersebut jumlahnya adalah negatif 2. Ternyata kedua bilangan tersebut adalah negatif 7 dan 5. Berarti faktornya adalah x dikurangi 7 dikalikan x ditambah 5 sama dengan 0. Dua buah bilangan dikalikan hasilnya 0, kemungkinannya adalah salah satu 0 atau keduanya 0. Dengan demikian, x dikurangi 7 sama dengan 0 atau x ditambah 5 sama dengan 0. Negatif 7 kita pindah ruas kanan menjadi positif 7. Positif 5 kita pindah ruas kanan menjadi negatif 5. Dengan demikian, x sama dengan 7 atau x sama dengan negatif 5. Kita lanjutkan soal nomor 5. Jika titik P digeser ke kanan 5 satuan dan ke bawah 2 satuan, menghasilkan bayangan titik P aksen berkoordinat 8, negatif 4. Maka koordinat titik P adalah, ini apabila kita rangkum soal tersebut, misalkan P itu berkoordinat A, B, ditranslasi 5 negatif 2, ini artinya 5 ke kanan, 2 ke bawah. Hasilnya P aksen adalah 8 negatif
Dengan demikian, kita dapatkan persamaan A ditambah 5 itu hasilnya 8. Apabila 5 kita pindah ruas ke kanan, A sama dengan 8 dikurangi 5, yaitu sama dengan 3. Sedangkan persamaan yang kedua, B dikurangi 2 sama dengan negatif 4. Negatif 2 kita pindah ke kanan. Negatif 4 ditambah 2, hasilnya adalah negatif 2. Dengan demikian A sama dengan 3, B sama dengan negatif 2, kita dapatkan koordinat titik P semula adalah 3, negatif 2. Ini adalah jawaban untuk nomor 5. Kita lanjutkan nomor 6. Bayangan titik A 3,5 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan 7 adalah secara umum apabila titik A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka bayangannya A aksen nanti absisnya tetap A, sedangkan ordinatnya berubah menjadi 2 kali cermin dikurangi ordinat semula. Berarti apabila titik A itu 3,5 dicerminkan Y sama dengan 7, maka nanti bayangannya A aksen 3-nya tetap. Sedangkan nanti ordinatnya 2 kali 7 atau 2 kali cerminnya ini dikurangi ordinat semula, yaitu 5. 2 kali 7, 14, dikurangi 5, hasilnya adalah 9. Sehingga A aksen koordinatnya adalah 3,9. Kita lanjutkan soal nomor 7. Koordinat bayangan titik S 3, negatif 5 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kemudian dilanjutkan dicerminkan terhadap sumbu X adalah, mari kita bahas satu persatu. Semula titik S 3, negatif 5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Caranya antara absis dan ordinat kita balik, kemudian kita kalikan negatif 1. Sehingga S aksen 5, negatif 3. Selanjutnya S aksen yang 5, negatif 3 dicerminkan terhadap sumbu X. Caranya absisnya tetap, sedangkan ordinatnya kita kalikan negatif 1. Sehingga S double aksen koordinatnya adalah 5,3. Nomor 8. Bayangan titik A negatif 10, negatif 3 oleh rotasi dengan pusat rotasi titik O bersudut 180 derajat adalah, mari kita bahas, bayangan titik A, B secara umum oleh rotasi O 180 derajat adalah negatif A, negatif B. Jadi absis dan ordinatnya tidak dibalik, namun dikalikan negatif 1. Dengan demikian bayangan titik A yang negatif 10, negatif 3 tadi dirotasi 180 derajat, A aksen 10,3. Nomor 9. Bayangan titik B negatif 18,21 didilatasi dengan pusat dilatasi titik O dengan faktor skala negatif sepertiga adalah, secara umum titik A, B jika didilatasi O, K, maka B aksen nanti KA, KB. Jadi absisnya dikalikan faktor skala K, ordinatnya juga dikalikan K. Berarti apabila titik B itu negatif 18,21 didilatasi O, negatif sepertiga, maka B aksen nanti negatif 18 dikalikan negatif sepertiga itu 6, sedangkan 21 dikalikan negatif sepertiga hasilnya adalah negatif 7. B aksen berkoordinat 6, negatif 7.
Soal yang nomor 10. Jika titik A 3,4 didilatasi O, K, hasilnya A aksen negatif 12, negatif 16. Maka bayangan titik 5, negatif 6 oleh dilatasi O, K tadi adalah, kita cari terlebih dahulu nilai dari K. Titik A 3,4 didilatasi O, K hasilnya A aksen negatif 12, negatif 16. Berarti K sama dengan negatif 12 dibagi 3. Hasilnya adalah negatif 4. Dengan demikian, bayangan titik 5, negatif 6 oleh dilatasi O, negatif 4 adalah 5 kali negatif 4, negatif 20, negatif 6 dikalikan negatif 4, hasilnya adalah 24. Jadi bayangannya berkoordinat negatif 20,24. Sekian soal dan pembahasan bagian ketiga kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.